Film ini diawali dengan pindahnya sebuah keluarga ke sebuah rumah di desa Ludlow. Sekilas desa ini benar-benar nyaman dengan segala keindahannya. Singkat cerita, mereka sampai di rumahnya cukup besar dan jauh dari pemukiman lain. Kemudian diperlihatkan scene mobil kontainer yang melaju sangat cepat dan mengagetkan mereka. Di sini gua sudah mulai menduga pasti mobil tersebut akan menjadi bencana bagi mereka. Singkat cerita, di keesokan harinya mereka mulai beraktivitas. Ellie, anak perempuannya, dan juga ibunya yang bernama Rachel, mereka melihat ada sebuah prosesi pemakaman hewan dengan anak-anak yang memakai topeng aneh. Ellie yang penasaran kemudian pergi ke area pemakaman itu meskipun sudah diperingatkan ibunya untuk tidak ke sana. Dan di sana ia menemukan banyak sekali kuburan-kuburan hewan. Lalu entah mengapa ia seperti dipanggil untuk pergi ke atas kayu-kayu yang menumpuk. Dan untung saja ia dicegah oleh seorang lelaki tua bernama Judd. Ellie yang terjatuh dan kakinya tersengat lebah kemudian ditolong oleh Judd. Tak lama kemudian ibunya datang dan membawa Ellie. Kemudian ketika Judd sendiri di tempat itu, ia seperti dipanggil oleh sesuatu yang misterius. Sebenarnya ada apakah di balik tumpukan kayu itu? Kemudian singkat cerita, ketika mereka sedang berada di rumah, Ellie menanyakan kepada orang tuanya mengenai kematian dan bertanya apakah kucingnya nanti akan mati dan dikubur. Namun ibunya yang seperti ingin merahasiakan mengenai kematian yang sesungguhnya kepada anaknya, karena dulu ibunya mengalami sebuah trauma yang mengerikan. Meski ia disuruh jujur kepada anaknya, ia tetap tidak mau. Singkat cerita, di keesokan harinya ketika Lois sedang bekerja, tiba-tiba ia mendapati seorang pasien dengan luka yang parah, karena katanya ia tertabrak mobil dan terseret. Namun apa daya, dengan peralatan yang pas-pasan, karena di sana adalah rumah sakit sekolah, akhirnya lelaki tersebut yang bernama Victor pun meninggal. Namun tiba-tiba Victor kembali hidup dan berkata, Lois, penghalangnya tidak boleh dilanggar, dan ia kembali mati. Lantas Lois pulang dan melamun, sampai-sampai ia hampir tertabrak mobil kontainer yang selalu kebut-kebutan. Sebenarnya ini mobil apa sih kebut-kebutan mulu? Gue tambah yakin kalau ini mobil pasti ada sesuatu. Singkat cerita, Lois pun tertidur dan ia tiba-tiba bermimpi didatangi Victor yang terus memperingatkannya agar tidak melanggar batasan. Kalau tidak, kalian semua akan celaka. By the way, si Victor ini siapa? Kok bisa sampai care banget sama si Lois? Kemudian di keesokan harinya, sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Judd menemukan kucing Ellie terbunuh, diduga tertabrak oleh truk. Dan mereka menyembunyikan itu semua dari Ellie karena mereka tahu nanti Ellie akan bersedih. Apalagi Ellie tidak pernah diberitahu arti kematian yang sesungguhnya gara-gara ibunya. Lois pun berkonsultasi dan akan berbicara jujur. Namun istrinya tetap kukuh tidak mau, biar saja nanti dibilangnya kucingnya kabur. Dan Lois pun tidak bisa apa-apa dan mengiyakan saja. Di tengah malam, Lois dan Judd berusaha menguburkan kucing Ellie di pet sementari dengan normal seperti biasanya. Namun tiba-tiba Judd berkata apa menyayangi Ellie dan tidak mau membuatnya bersedih jika ia ikut aku. Kemudian Lois diajak Judd ke sebuah tempat yang jauh, di mana dengan menaiki kayu-kayu yang menumpuk yang pada saat itu banyak sekali suara-suara gaib dari sana. Kemudian semakin dekat dengan tempat tujuan, Lois melihat ada simbol klan Uzumaki terukir di pohon, dan ia berpikir tempat apa ini, namun Judd tidak menjawabnya. Sesampainya di tempat itu, ia hanya menyuruh Lois untuk menguburnya saja. Awalnya Lois ragu dan bertanya, apa aku hanya menguburnya saja? Judd menjawab iya dan Lois pun menguburnya dan pulang. Di keesokan paginya, Lois dan istrinya akan memberitahu Ellie bahwasanya kucingnya kabur. Namun Ellie bilang, semalam aku melihatnya di jendela dan masuk ke dalam lemari. Mereka berdua heran dan memeriksanya. Ternyata benar saja kucing itu kembali hidup, namun dengan rupa yang dekil dan kelakuan yang aneh cenderung galak. Di tengah kebingungan, Lois kembali bertanya kepada Judd. Ia bertanya tentang kucingnya yang kembali hidup, dan Judd pun mengiyakannya. Kata Judd, tanah itu adalah tanah suku lokal Indian dan sudah menjadi tempat keramat untuk membangkitkan yang sudah mati. Lalu Lois pun mencarinya di internet dan benar saja itu adalah tanah keramat. Singkat cerita, kucing tersebut mulai melakukan hal-hal aneh seperti mencakar Ellie dan berkelakuan ganas. Sampai-sampai kucing tersebut sering memakan hewan hidup lainnya seperti burung dan lain-lain. Pokoknya kelakuan kucingnya 180 derajat menjadi aneh.
Singkat cerita, Louis kembali menemui Jude dan berbicara. Sekarang kelakuan kucingnya menjadi beringas dan sering menyakiti Ellie. Dan hal itu pun dibenarkan Jude. Dulu ketika anjingnya mati, ia menguburkannya di tempat itu sampai-sampai anjingnya menjadi beringas dan menyakiti istrinya sampai mati. Hingga Jude kembali menembak anjingnya sampai mati. Dan Jude mengira kalau kucing Ellie yang baik dikubur di sana, Jude merasa kelakuannya pun akan baik. Namun ternyata tidak, apapun yang dikubur di sana pasti akan berkelakuan aneh dan beringas. Hingga pada suatu ketika, Louis memutuskan untuk menyuntik mati kucingnya. Namun ia tidak tega dan memilih untuk membuang kucingnya di perbatasan desa. Dan hal itu yang akan membuat Louis menyesali kenapa tidak membunuh kucing tersebut. Karena ketika hari ulang tahun Ellie yang ke-9 dan dirayakan bersama keluarga terdekatnya, di hari itulah musibah yang sebenarnya datang. Ellie yang sedang bermain tiba-tiba melihat kucingnya kembali dan berjalan di tengah jalan. Kemudian Ellie menghampiri kucing itu. Lalu adik Ellie yang masih kecil pun mengikutinya. Dan tiba-tiba dari arah jalan muncul mobil truk yang melaju sangat cepat. Si bangke yang dari awal-awal film udah kebut-kebutan ini akhirnya menelan korban. Ketika adik Ellie berlari ke jalan dan hampir tertabrak, untung saja adiknya berhasil diselamatkan Louis. Namun tidak dengan Ellie, ia tertabrak truk yang begitu cepat dan mati seketika gara-gara Ellie menghampiri kucing iblis itu. Sungguh kejadian yang tak pernah mereka duga sedikit pun. Di tengah kesedihan yang mendalam, Ellie pun dimakamkan. Louis berusaha kuat menghadapi situasi itu, namun tidak dengan istrinya. Lantas istrinya disuruh pulang terlebih dahulu ke rumah orang tuanya untuk menenangkan pikiran. Sedangkan Louis masih berada di tempat itu. Malam tiba, Louis mendatangi Jude dan berbicara tentang kesedihannya. Kemudian Jude dibius menggunakan obat bius, dan ia pingsan di tempat. Mengapa Louis membius Jude? Ternyata ia merencanakan sesuatu. Louis akan membongkar kuburan Ellie dan menguburkannya di tempat itu. Tempat di mana orang yang sudah mati bisa hidup kembali. Meskipun di tengah perjalanan ia sering diingatkan oleh arwah Victor yang dulu tertabrak mobil. Namun dengan pikirannya yang kalut, Louis tetap membawa Ellie ke tempat itu dan dimakamkan di sana. Louis pun pulang dan menunggu kehadiran anaknya. Dan benar saja, di tengah malam anaknya datang menghampiri Louis. Namun dengan keadaan yang aneh dan nyaris seperti zombie. Kemudian ia memandikan anaknya dan terlihat staples-staples bekas otopsi rumah sakit di kepala Ellie. Mereka pun tidur sambil berbincang perkara kejadian kematian Ellie. Singkat cerita, di keesokan harinya Jude pun terbangunkan oleh suara truk yang kembali melaju kencang. Apa sih ini truk? Gue benar-benar penasaran. Kemudian di sisi Louis yang baru terbangun, ia melihat Ellie sudah tidak ada dan mendengar suara musik dari bawah. Ternyata Ellie sedang menari balet seperti yang selalu ia lakukan dulu. Namun kali ini ia lebih beringas dan sambil menghancurkan barang-barang. Di sini kejadian Ellie sudah mulai aneh. Lalu istri Louis yang sedang dalam perjalanan untuk menemuinya karena ia selalu merasa tidak enak hati karena anak lelakinya sering bertingkah aneh dengan selalu menyebut-nyebut nama Victor, seorang lelaki yang mati tertabrak dulu. Kemudian Jude yang disuruh istri Louis untuk melihat keadaan Louis pun mulai merasa curiga dengan kelakuan Louis. Dan Jude pun berbicara, jika kau telah melakukan sesuatu, belumlah terlambat untuk membatalkannya. Namun Louis tidak menggubrisnya. Jude yang pulang kemudian melihat Ellie yang berdiri di loteng dan ia kaget dan pulang. Lalu Jude pun dibunuh oleh Ellie yang sebelumnya berbicara kepadanya. Ia berbicara tentang Norma, istri dari Jude yang katanya menderita di neraka. Ellie melihatnya di sana dan tiba-tiba wajah Ellie berubah menjadi Norma, istri dari Jude. Dan ia berkata, kau yang telah memberitahu tempat itu kepada Louis, dan Jude pun terbunuh. Di sisi Louis, istrinya yang baru saja tiba di sana kemudian kaget melihat Ellie yang kembali hidup. Ia pun tidak mau mengakui Ellie dan memilih masuk ke kamar sambil membawa anak bungsunya. Lalu di sana ia kembali berhalusinasi tentang kakaknya yang dulu mati. Yang sebenarnya ini gak ada kaitannya sama sekali dengan film ini. Jadi gua gak terlalu bahas. Setelah ia sadar, tiba-tiba Ellie datang dan membunuh ibunya. Lalu Louis yang menemukan Jude sudah tidak bernyawa kini mulai yakin atas kesalahan yang ia perbuat. Lantas ia kembali ke rumah dan melihat istrinya sedang membawa anak lelakinya untuk kabur. Namun istrinya keburu ditusuk oleh Ellie. Istrinya yang sekarat kemudian berbicara kepada Louis, jangan kubur aku di tempat itu. Dan ia pun meninggal.
Lalu Louis pun dipukul Ellie sampai pingsan. Kemudian, Ellie menyeret mayat ibunya dan menguburnya di tempat tersebut. Louis yang tersadar melihat istrinya sudah tidak ada, namun ia lega anak lelakinya masih berada di mobil. Lalu Louis pun menyusul jejak Ellie dan ia pun sampai di tempat pemakaman hewan. Ia pun kemudian bertarung dengan Ellie yang sudah menjadi iblis, dan ketika Ellie akan dibunuh, tiba-tiba Louis ditusuk oleh istrinya yang kembali hidup dan menjadi jahat. Lalu sudah bisa ditebak, kembali mereka mengumpulkan Louis di tempat itu dan jadilah mereka keluarga iblis. Lalu mereka kembali ke rumahnya dan menghampiri anak bungsunya. Dan sudah bisa ditebak dong endingnya gimana. Jelas anaknya akan dibunuh dan kembali dikubur di tempat itu. Dan mereka akan menjadi keluarga iblis yang sakinah mawadah warohmah beserta kucing garong tersebut. Dan film pun berakhir. Sungguh ending yang kalau menurut gua kurang sih. Juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, seperti apa hubungannya halusinasi istri Louis tentang kakaknya yang dulu meninggal dengan kejadian ini. Sepertinya tidak ada, itu hanya bumbu-bumbu saja untuk menambah stres si karakter. Kemudian siapa itu Victor, lalu kenapa ia begitu peduli dengan Louis, sampai-sampai ia mati dan terus mengingatkan Louis untuk tempat itu. Lalu truk aneh yang sering melaju cepat dari awal film sampai akhir film, yang bahkan menimbulkan korban, seperti tidak ada maksud magis apapun, hanya kecelakaan biasa saja. Lalu yang paling penting adalah apa maksud dari judul Pet Sematary, yang kita lihat di awal-awal seperti tidak mempunyai makna apa-apa. Justru tanah angkernya berada di balik bukit tersebut. Ya, itu saja mungkin. Kalau itu ceritanya, kalian sudah pasti ngerti sewaktu pembahasan tadi ya. Intinya, tanah yang mampu membangkitkan orang mati namun dengan sifat yang brutal. Itu intinya.